Sudah saatnya Indonesia untuk memilih. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur bersama stakeholder terkait, pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Diskominfo, KPU, Dinas Perizinan Satpol PP, Dandim serta Panwas Kecamatan, Kelurahan melaksanakan penertiban alat peraga kampanye atau APK di masa tenang pemilu 2024. Kegiatan ini dilakukan pada Minggu 24 November 2024 di hari pertama masa tenang yang berlangsung hingga 26 November 2024. Langkah ini diambil untuk memastikan suasana kondusif menjelang hari pencoblosan. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Haji Siti Wahidah SAGMM mengimbau seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk mematuhi aturan selama masa tenang. Ia menegaskan pentingnya menjaga suasana damai dengan tidak melakukan aktivitas kampanye baik secara langsung melalui media sosial maupun media cetak. Marilah kita pastikan masa tenang ini benar-benar digunakan untuk refleksi tanpa adanya pasangan calon atau tim sukses yang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Hal ini demi menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu 2024, ujar Siti Wahidah. Selain menertibkan APK, Bawaslu juga memonitor aktivitas di media sosial dan media massa guna memastikan tidak ada pelanggaran aturan selama masa tenang. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 24 November 2024, kami Bawaslu bersama pemerintah daerah dan KPU Kabupaten Timur ini melaksanakan penertiban alat peraga kampanye yang masih terpasang di Minggu Tenang. Sebagaimana dalam regulasi bahwa Minggu Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Nah, APK ini kan merupakan salah satu metode kampanye. Jadi kami bersama pemerintah daerah melakukan pencegahan supaya menjaga kondusivitas dalam masa tenang selama 3 hari ini, sehingga tidak ada dari pasangan calon baik gubernur, wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati Kotim itu saling lapor, sehingga kondusivitas di masa tenang ini bisa terjaga dengan baik dan berkat dukungan pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan KPU Kabupaten Kota Timur. Pak, sebelumnya ini sudah diberikan peringatannkah kepada para calon untuk menurunkan secara mandiri atau seperti apa? Ya, sebelumnya kami 1 minggu yang lalu sudah melayangkan surat kepada paslon, tim paslon yang berada di Kotim ya, baik tim paslon gubernur, wakil gubernur Kalteng maupun tim paslon dari bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur. Juga kami ada koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mohon bantuan supporting dalam nanti di masa tenang ini untuk penertiban APK yang masih terpasang yang tidak ditertibkan oleh para tim paslon yang dipasang mandiri. Sedangkan yang APK yang difasilitasi oleh KPU Kotim itu mereka yang menertibkan. Jadi hari ini hanya menertibkan APK yang dipasang mandiri oleh paslon baik gubernur maupun Bupati Kotim. Pak, mungkin hasil pantauan dari Bawaslu sendiri setelah melakukan pengiriman surat itu, kesadaran para tim paslon seperti apa, Pak? Kalau kesadaran sih mereka secara regulasi paham, namun mereka keterbatasan sumber daya di tim paslon karena mereka kan maunya kan persiapan menghadapi di hari H, sehingga mereka perlu bantuan kami maupun pemerintah daerah untuk menertibkan memang yang tidak bisa mereka lakukan penertiban. Karena Minggu Tenang ini saya yakin ya mereka sudah persiapan untuk mungkin untuk pelatihan saksi, SDM saksi, kemudian juga mungkin ya untuk strategi pemenangan, dan itu pun wajar secara konteks politik. Dan komunikasi ke kami sudah dilakukan baik melalui surat maupun kemarin kan sudah ada rapat dalam kantor yang dipimpin oleh PLH Ketua waktu itu Pak Salim dengan mengundang tim paslon dari gubernur, wakil gubernur, kemudian dari tim paslon bupati dan wakil bupati. Pak, kalau APK yang ada di posko itu seperti apa? Kalau di posko kami tetap, kalau misalnya posko itu tutup, kami coba hubungi dari tim atau LO paslon, apakah itu diturunkan sendiri dan kami beri batas waktu atau kami yang menurunkan, begitu Bu, kalau arahannya dari Bawaslu Provinsi.
karena itu kan wilayah mereka kan. Kalau ada yang berbayar itu Pak di yang besar-besar tengah jalan itu seperti apa itu? Kalau berbayar, kami sudah koordinasi dengan pemerintah daerah melalui DPMP, ya perizinan PTSP untuk komunikasi dengan vendor yang terhubung dengan paslon, supaya Minggu Tenang itu minimal diturunkan atau memang tidak bisa diturunkan, ditutup dengan kain putih sehingga tidak terlihat itu kampanye begitu. Tim gabungan Satpol PP, Panwaslu Kecamatan serta perangkat desa ikut berperan aktif dalam memastikan penertiban berjalan lancar di lapangan. Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, pelanggaran selama masa tenang akan ditindak tegas sesuai regulasi yang berlaku. Dengan langkah ini diharapkan pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Koli Trisubagio, Sampit TV mengabarkan. Tiba saatnya Indonesia